saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, Kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa, Kau baik, kasih setiamu selalu baru tiap hari. Yesus, Kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Ku selalu mau dekat denganmu. Ku selalu mau dekat denganmu. Halo adik-adik, hari ini Presenter akan menemani kalian sepanjang ibadah hari ini. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah online pada hari ini. Berkati kami Tuhan, jamah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Let's go. Halo Kak Feve, halo adik-adik. Oke, kembali lagi di Sekolah Minggu Online Joel Kids Higher Than Ever. Wah, nggak kerasa ini udah bulan Mei ya Kak Feve ya. Wah, berarti kalau misalnya udah mulai sekolah minggu ini, kita berarti mau ngapain ya Kak Feve ya? Mau ngapain ya? Pastinya mau memuji dan Menyembah Tuhan. betul banget. Oke, tanpa lama-lama kita mulai dulu menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Yuk kita arahkan hati kita ke Tuhan. Ya, jangan ada yang tengok kanan kiri. Semua arahin hatinya ke Tuhan ya. Aku Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersamamu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mau
percaya, ku mau setia mengikut Tuhan sampai akhir. Ya, semua arahkan hati kita ke Tuhan. Ya Tuhan, inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, lebih dari segalanya, selalu bersamamu, tinggal di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Ku mau percaya, ku mau setia, ku mau setia mengikut Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Percaya, tetap setia, tetap setia mengikut Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Tuhan Yesus, berkati Tuhan anak-anak supaya menurut firman-Mu Tuhan, selalu bersama-Mu Tuhan setiap waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, mau percaya, sama-sama bilang ku mau setia, ku mau setia mengikut Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir. Tetap percaya, ya Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir, mengikut Tuhan sampai akhir, mengikut Tuhan. Adik-adik kita bilang sampai akhir. Ya Tuhan, biarkan kami Tuhan dapat mengikut Engkau Tuhan sampai akhir Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Wah, yuk Kak Feve, yuk adik-adik kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Semua yuk tangannya di atas kepala. Sama-sama kita bilang, aku anak Tuhan, selalu rajin memuji dan menyembah, memuji menyembah. Jadi kesukaanku tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa
untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin, sama-sama kita bilang, Mu Yesus Tuhanku. Semua tangannya di atas kepala lagi yuk. Ikutin gerakannya Kak Giri sama Kak Feve ya. Aku anak Tuhan, selalu rajin ibadah, memuji, menyembah. Jadi kesukaanku tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk apa? Untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Ku lupa untuk membaca firman. Apalagi gini? Ku lupa untuk selalu sekali lagi, untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin Ayo adik-adik lebih semangat lagi, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu, karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi adik-adik, semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Wah, adik-adik di rumah masih semangat-semangat ya Kak Feve ya? Iya dong. Wah, habis ini kita bakal teriak haleluya yang kencang ya Kak Feve ya. 1, 2, 3, haleluya. Oke Kak, tadi kita udah memuji Tuhan, sekarang kita memuji Tuhan lagi ya Kak, pakai lagunya Joel Kids, namanya Kasih Sukacita. Kita belajar buah-buah roh ya Kak Feve ya, oke? Ayo. Sama-sama hidup kita menjadi berkat buat banyak orang ya adik-adik. Semua tangannya di atas kepala dulu. Nah, sekarang ikutin Kak Giri sama Kak Feve. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kebaikannya gimana kan? Kebaikan, kesetiaan, lembutan, penguasaan diri. Semua tangannya diangkat dong. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan tuh semuanya lompat. Yuk. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi membawa apa? Membawa kasih Tuhan. Yuk lagi adik-adik. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Wah, yuk ikutin gerakannya Kak Giri.
ke bawah, ke atas. Sekarang Kak Pepe. Wih. Yo, sekarang kita lanjutin lagi adik-adik. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kebaikannya gimana sih? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua tangannya angkat lagi dong. Semua ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Semuanya lompat lagi yuk. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Yuk sekarang tepuk tangan yuk di atas kepala adik-adik. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Sekali lagi. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Semuanya siap lompat. 1, 2, 3. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Sekali lagi dong. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Sekali lagi, membawa apa? Membawa kasih Tuhan. Sama-sama kita mau bilang, nyatakan kemuliaannya. Wah, tadi ikutin geraknya Kak Diri lagi. Ke bawah, ke atas. Sekarang Kak Fitri. Wah, sama-sama kita katakan amin ya Kak. 1, 2, 3. Amin. Yuk adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Semuanya tutup mata, lipat tangan, jangan lihat kanan kiri. Sama-sama kita bilang, terima kasih Tuhan, Kau selalu ada, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu, selalu ada bersamaku, selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, Kau tak pernah tinggalkanku. Adik-adik, Tuhan selalu bersama kita, Tuhan selalu mendukung kita, selalu ada di dalam kita setiap waktu. Saatnya kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Semuanya jangan main sendiri. Ayo semuanya kita fokus ke Tuhan.
ada untukku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau tak pernah tinggalkanku. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada. Kau selalu ada untukku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau tak pernah tinggalkanku. Kau tak pernah tinggalkanku. Sekali lagi adik-adik, sama-sama kita bilang, kau tak pernah tinggalkanku. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang tanamkan benih firman-Mu ke dalam hati kami, supaya menjadi tanah yang subur di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, kita kembali lagi sama Kak Miranda nih. Hari ini kita mau belajar firman bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, Kak Miranda mau ajak setiap kita buat berdoa dulu. Kita mau siapin hati untuk mendengarkan firman. Yuk, semua yang masih lari-larian, semua duduk yang rapi, sikap berdoa yang baik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu kemarin Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang telah Engkau berikan. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berikan roh hikmat Tuhan, pengertian yang dari-Mu Tuhan. Supaya kami bisa mengerti dan memahami setiap isi firman-Mu Tuhan. Engkau yang bentuk hati kami, buat hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih-benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke nih, Kak Miranda mau review dulu nih. 2 minggu yang lalu nih, kita belajar apa sih sama Kak Adel? Ada yang masih inget? Masih inget gak nih? Yang tentang penciptaan. Terus seminggu yang lalu nih sama Kak Melina belajar apa? Tentang kejatuhan manusia. Nah, hari ini sama Kak Miranda kita bakal belajar tentang keselamatan. Oke, pasti udah nggak asing kan nih sama kata-kata keselamatan. Waktu bulan lalu nih, bulan Maret nih, tanggal 27 Maret, kita sama-sama ikut ya. Kita sama-sama datang ke KKR Paskah Joel Kids. Siapa yang datang? Datang semua kan ya, masih dapat hadiah yang banyak kan? Bener banget. Nah, bulan lalu kita sama-sama merayakan yang namanya Paskah adik-adik. Paskah itu apa sih? Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi sebelum Tuhan Yesus bangkit nih, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Buat siapa sih kira-kira Tuhan Yesus mati di kayu salib? Buat siapa? Nggak kedengeran? Bener banget. Buat kita semua. Buat Kak Miranda. Buat adik-adik Joel Kids semuanya. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela adik-adik buat kita semua. Buat menyelamatkan kita ini manusia yang penuh dosa. Kita ini manusia yang hidupnya dirusak sama si jahat. Yang penuh sama dosa, penuh sama kebencian dan segala macam. Tapi Tuhan Yesus rela
berikan yang namanya keselamatan buat kita. Nah, adik-adik, keselamatan itu dari Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus juru selamat. Sebelum itu nih, Kak Miranda mau tanya dulu nih. Siapa yang pernah nonton filmnya superhero? Ada? Apa aja superhero-nya yang kalian suka? Siapa? Coba nih Kak Miranda punya, ini adik-adik, punya boneka superhero. Coba Kak Miranda ambil dulu ya. Kita coba hitung 1 sampai 3 ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Nah, ini dia adik-adik. Siapa ini ayo? Ada yang favoritnya ini, yang warna merah, yang bisa ngeluarin jaring. Siapa namanya? Spider-Man. Bener nggak? Siapa yang pernah nonton filmnya Spider-Man? Dari semuanya. The Wave. Apa namanya tuh? Yang di bioskop. Yang banyak banget itu. Pernah ya pasti ya semuanya ya. Nah, kalau si Spider-Man ini di filmnya itu tugasnya adalah apa sih? Menyelamatkan orang-orang di kotanya. Jadi musuh itu adik-adik, waktu itu di kotanya si Spider-Man ini, itu ada musuh yang jahat yang mau menghancurkan dunia. Yang mau membunuh semua orang yang ada di kota itu. Wah, kejam banget ya. Tapi karena ada Spider-Man ini yang bisa ngeluarin laba-laba, yang bisa terbang, yang bisa loncat ke sana ke sini, dia jadi superhero. Dia mengeluarkan kekuatannya untuk melindungi kotanya. Yang harusnya kotanya itu hancur, lebur, orang-orangnya mati semuanya. Tapi karena ada superhero ini nih, Spider-Man, dia berusaha melawan si musuh. Dia berusaha bertarung sama musuhnya. Pakai kekuatannya yang jaring laba-laba. Set. Akhirnya musuhnya kalah. Dan orang-orang di kota jadi selamat. Yang harusnya mereka itu mati adik-adik. Harusnya mereka terluka parah karena serangan musuh. Tapi karena ada superhero nih, Spider-Man di filmnya, akhirnya terselamatkan. Kotanya nggak jadi hancur. Meskipun ya kadang luka-luka sedikit ya adik-adik ya si Spider-Man-nya waktu melawan musuh ya, tapi dia tetap lakukan demi menyelamatkan kotanya, demi menyelamatkan orang-orang di kota itu. Keren nggak adik-adik? Keren dong, bisa ngeluarin kekuatan, hebat, bisa ngalahin musuhnya. Nah, kita juga punya loh adik-adik loh, superhero siapa yuk? Coba kita suruh Spider-Man duduk dulu ya, nungguin kita ya, oke? Kita suruh Spider-Man duduk dulu, oke? Nah, kita juga punya superhero loh adik-adik. Yang tahu nggak ini superhero-nya kita siapa? Yang menyelamatkan hidupnya kita. Yang menebus kita dari dosa-dosa. Coba ya Kak Miranda keluarin ya. Siapa tahu kalian jadi tahu nih. 1, 2, 3. Tadadang. Superhero-nya kita siapa adik-adik? Yang mati di kayu salib buat hidup kita. Yang rela adik-adik disiksa. Yang rela dipakein mahkota duri. Supaya kita ini manusia dapat yang namanya keselamatan. Siapa namanya? Bener banget, Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan. Tuhan Yesus rela lahir jadi manusia. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, mengajar orang-orang. Tuhan Yesus memberitakan Injil. Tuhan Yesus datang ke dunia, mengadakan mujizat di mana-mana. Tuhan Yesus juga pernah disangkal sama muridnya. Siapa nama muridnya? Petrus. Tuhan Yesus juga sering diolok-olok, dihina, diejek. Bahkan waktu kejadian di Taman Getsemani itu, setelah itu Tuhan Yesus disiksa, ditangkap sebagai penjahat, kayak penjahat gitu adik-adik kalau ditangkap. Habis itu disuruh memikul salibnya sendiri yang berat banget tuh loh adik-adik. Disuruh mikul salibnya sendiri dan sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, tangannya, kakinya dipaku, kepalanya dikasih mahkota duri. Semua Tuhan Yesus lakukan itu buat manusia, buat kita semua. Supaya kita dapat yang namanya keselamatan adik-adik. Nah, siapa di sini yang masih ingat tentang perumpamaan domba yang hilang? Nih, coba Kak Miranda simpen dulu salibnya ya, di sini ya. Kak Miranda simpen dulu. Siapa yang masih ingat tentang perumpamaan domba yang hilang? Yang masih ingat ceritanya siapa? Masih ya, coba Kak Miranda review sedikit aja nih. Jadi waktu itu adik-adik ada satu domba, yang domba itu nakal banget. Lari ke sana, lari ke sini. Akhirnya dia nggak ngelihat kalau ada jurang di depan. Akhirnya dia jatuh ke dasar jurang. Sampai kakinya terjerat sama semak duri adik-adik. Kayak aduh kakiku terjerat sama semak duri. Aku nggak bisa jalan. Aduh gimana ini ya? Cara membebaskan diri gimana ini ya? Kalau sampai malam, waduh bahaya ini adik-adik.
Kalau di hutan, kalau malam hari itu ada apa? Yang suaranya, au. Apa itu namanya? Ada serigala adik-adik. Kalau malam-malam itu di hutan banyak binatang buas termasuk serigala. Serigala itu makanan favoritnya domba adik-adik. Nah, si domba ketakutan, udah gimana ini ya? Aku mau lari, keburu malam tapi kakiku masih terjerat sama semak duri adik-adik. Tapi karena si domba punya gembala yang baik, dia punya superhero, dan gembala yang baik itu siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Yesus datang tepat waktu menyelamatkan dombanya, melepaskan semua kaki si domba dari jerat, dari semak berduri. Akhirnya dombanya terselamatkan. Nggak jadi tuh si domba jadi makanan serigala, nggak jadi. Karena ada Tuhan Yesus yang jadi superhero, yang jadi gembala yang baik. Nah, sama seperti kita. Keselamatan itu adik-adik dibutuhkan oleh semua orang. Semua orang tuh butuh yang namanya keselamatan. Tapi cuman ada satu jalan buat dapetin yang namanya keselamatan. Melalui Tuhan Yesus. Semua orang bisa dapetin keselamatan. Semua orang bisa menerima yang namanya keselamatan. Tapi masalahnya adalah manusia itu seringkali hidupnya terbelenggu, terjerat sama dosa adik-adik. Dan dosa manusia itu yang membuat manusia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Nah, tapi nih karena ada Tuhan Yesus yang jadi superhero-nya kita, yang jadi juru selamatnya kita, akhirnya kita bisa selamat. Nah, hari ini kita bakal belajar 3 poin tentang kata selamat adik-adik. Dengerin baik-baik ya, yuk. Telinganya mulai dibuka lebar-lebar. Kita mau belajar hal penting hari ini. Yang pertama, setiap orang mencari jalan hidup yang kekal. Waduh, kira-kira siapa ya itu ya? Jalan hidup yang kekal itu siapa ya, Kak? Nah, jawabannya itu ada di ayat hafalan kita hari ini adik-adik. Di Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bareng-bareng ya. Siap ya, semuanya dibuka. Kita mau baca bersama-sama. Siap semuanya? Siap dong, yuk. Yohanes 14 ayat 6. Sebab kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba kita baca sekali lagi. Di Yohanes 14 ayat 6. Sebab kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita semua dapat nih jawabannya dari poin yang pertama. Setiap orang mencari jalan hidup yang kekal. Berarti jawabannya adalah Tuhan Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Benar banget. Nah, pasti udah tahu kan ya adik-adik di sini ya. Ayat-ayat itu adik-adik. Nah, selain itu kita mau belajar di Yohanes 3 ayat 16. Kak Miran bacain aja deh. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Coba kita garis bawahi yang kata-kata gini adik-adik. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita belajar keselamatan, berarti kita juga mengingat nih karya penebusan dari Tuhan Yesus. Yang mana Tuhan Yesus kasih kita yang namanya keselamatan. Asalkan apa tadi? Asalkan kita percaya. Keselamatan itu artinya itu dilepaskan, dibebaskan dari hukuman, dari kutuk yang akibat dari dosa-dosa adik-adik. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah keselamatan itu tidak bisa kita dapatkan dengan usaha kita sendiri. Loh Kak, aku tuh udah berbuat baik loh Kak. Aku udah bantuin mama setiap hari Kak. Aku sudah sharing bekal ke temanku Kak. Nggak cukup adik-adik. Itu nggak cukup untuk menebus dosa-dosa kita. Itu nggak bisa jadi ukuran untuk kita dapat yang namanya keselamatan. Tapi keselamatan itu berasal dari Tuhan. Itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Nah, coba kita langsung belajar di poin kedua ya, supaya kita tambah paham ya adik-adik ya. Poin yang kedua, lahir baru adalah syaratnya. Jadi adik-adik, kalau misalnya kalian dengar kata-kata lahir baru, waduh, kan aku sudah lahir Kak, kok harus lahir baru? Apa dilahirkan lagi? Berarti aku yang udah besar ini harus masuk ke perutnya mama lagi, habis itu dilahirin lagi Kak. Emangnya muat ya Kak ya? Jangan salah mengerti adik-adik. Kita akan belajar lagi hari ini ya. Kalau misalnya
kita dapat yang namanya keselamatan, nih kita dapat yang namanya keselamatan, berarti sama aja kita menerima yang namanya tanggung jawab adik-adik. Tanggung jawab buat apa sih? Tanggung jawab buat menjaga seluruh hidup kita. Jadi kalau kita dapat yang namanya keselamatan, kita nggak boleh lagi tuh hidup dengan cara hidup kita yang lama, yang penuh dosa. Kita harus tinggalin semuanya itu. Kita harus hidup dalam Kristus. Makanya itu, kalau misalnya kita dapat yang namanya keselamatan, kita terima yang namanya keselamatan, itu sama dengan kita menerima kehidupan baru. Kita sama aja lahir baru. Jadi kehidupan yang lama, yang penuh dosa, yang masih suka nakalin temennya, disingkirin jauh-jauh, dibuang jauh-jauh. Karena hidup dalam Kristus itu adalah lahir baru, dilahirkan kembali. Gitu adik-adik. Poin yang ketiga, mati dari dosa dan hidup bagi Kristus. Jadi lampu dosa dalam hidup kita cepat-cepat dimatiin, cepat-cepat dipadamin. Kalau perlu lampu dosanya dibuang tuh jauh-jauh. Yang boleh nyala dalam hidup kita adalah lampunya Kristus, lampunya Tuhan Yesus. Harus menyala dengan terang benderang lebih dari semuanya. Lampunya Kristus harus nyala di dalam hidup kita adik-adik. Nah, kalau misalnya Kak udah diberi keselamatan, tapi kok tetap berdosa, berarti artinya apa adik-adik? Artinya kita tidak menghargai pemberian dari Tuhan. Kita nggak menghargai anugerah keselamatan yang udah Tuhan kerjakan buat hidup kita. Nanti Tuhannya sedih, aduh, aku sudah rela mati, aku sudah berkorban supaya kamu diselamatkan loh nak. Tapi kok kamu masih berbuat dosa lagi? Ingat di poin yang kedua tadi, kalau kita sudah menerima yang namanya keselamatan, berarti kita menerima tanggung jawab untuk menjaga hidup kita. Kita tinggalin seluruh cara hidup kita yang lama yang penuh dosa, hilangin semuanya, dibuang semuanya. Kita hidup baru, kita dikasih kehidupan baru sama Tuhan Yesus lewat karya keselamatan itu. Nah, seperti yang firman Tuhan katakan, kalau upah dosa itu adalah maut adik-adik. Masih ingat gak nih? Upah dosa adalah maut. Jadi kalau misalnya kita dikasih keselamatan, tapi kita tetap berdosa, ngelakuin dosa terus, tiap hari ngelakuin dosa, berarti kita adalah hamba dosa. Kalau kita jadi hamba dosa, otomatis kita nggak bisa diselamatkan. Otomatis kita nggak bisa ngelihat kerajaan Allah yang bagusnya luar biasa itu. Karena kita jadi hamba dosa. Ada yang mau? Kak Miranda sih nggak mau adik-adik. Semua nggak mau ya. Berarti kita harus sama-sama punya yang namanya pengendalian diri. Ya, harus mengendalikan emosi. Kak, tapi temanku ngejek aku kak. Yaudah, kita berdoa. Kita berdoa ke Tuhan. Tuhan ampuni temanku ya Tuhan. Masih ingat nggak nih? Yang ceritanya Tuhan Yesus disalibkan, habis itu ada orang-orang lewat nih di bawahnya menghina Tuhan Yesus adik-adik. Kita harus belajar sama Tuhan Yesus sikap yang ini adik-adik. Jadi waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib nih disalibkan, orang-orang di sekitar itu menghina, mengolok-olok, menertawakan Tuhan Yesus. Tapi kira-kira Yesus membalas nggak ya? Kira-kira wah asem banget sih, wah tak balas ya kamu ya. Kira-kira gitu nggak? Enggak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus diem, Tuhan Yesus nggak emosi, Tuhan Yesus malah berdoa buat orang-orang itu. Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka. Mereka nggak tahu Bapa apa yang mereka perbuat. Nah, bisa nggak kira-kira kalau Tuhan Yesus turun dari salib membalas mereka yang menghina dan menertawakan Tuhan Yesus? Bisa nggak kira-kira? Bisa banget. Tapi kalau Tuhan Yesus turun dari salib dan membalas semua kejahatannya mereka, karya keselamatan nggak akan terjadi. Kita manusia tetap hidup, tetap binasa dalam dosa adik-adik. Ada yang mau seperti itu? Gak mau kan? Nah, karena Tuhan Yesus sayang sama manusia nih. Tuhan Yesus gak mau balas kejahatannya manusia. Tuhan Yesus gak mau balas orang-orang yang ngejekin Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus cukup berdoa ke Bapa. Tuhan, Bapa maafkan mereka. Nah, kita harus belajar dari Tuhan Yesus nih. Kalau kita masih sering dibully, sering masih dihina, diejek sama teman-teman kita doakan aja adik-adik. Gak boleh kita emosi. Kalau kita emosi, nanti kita mukul, malah kita yang berdosa, benar gak? Iya, nah adik-adik, keselamatan yang Tuhan kasih itu tidak ternilai harganya. Ayo, kalau sama mobil Mini Cooper kak, waduh kalah mahal adik-adik. Keselamatan jauh lebih mahal daripada mobil, jauh lebih mahal daripada apa lagi? Daripada pesawat, jauh lebih mahal daripada berlian. Karena apa sih? Karena keselamatan itu dibayar pakai harga yang sangat mahal adik-adik. Pakai darahnya Yesus loh. Wah, nggak ternilai kan? Keren nggak tuh Yesus? Keren banget. Nah, Kak, kalau misalnya, ini kan aku udah diselamatkan nih Kak, tapi itu aku
tetap mukuli temanku. Nah, di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, engkau harus mengakui dosamu, karena ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Nah, ketika kita sudah terima yang namanya keselamatan, nggak berhenti sampai di situ aja adik-adik. Kita harus mengerjakan yang namanya keselamatan itu. Yang pertama, kalau kita ingat, kalau kita tahu bahwa yang kita lakuin salah, dosa, misal kita memukuli teman kita, nah kita harus yang namanya menyesali dan mengakui dosa kita. Aku nggak salah kok kak, temanku duluan tuh yang ngajakin aku berantem, akhirnya tak pukul lah kak, kan nggak aku yang salah, ngapain aku yang harus minta maaf, ngapain aku yang harus bertobat, kan dia duluan yang salah kak. Nggak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Kalau mukul temen, itu juga salah nggak? Salah dong, pasti dosa. Tuhan Yesus nggak pernah tuh mukulin temennya, Tuhan Yesus nggak pernah mukulin murid-muridnya. Nah, jadi kalau kita tahu, kita kan udah besar nih, kita tahu kalau itu dosa, kita harus cepat-cepat minta ampun ke Tuhan Yesus. Tapi ada satu syaratnya, nggak boleh diulangi lagi. Kalau misalnya kemarin habis ngelakuin dosa, hari ini bertobat kak, terus besok dosa lagi, waduh sama aja ya adik-adik ya. Itu sama aja tidak mengerjakan yang namanya keselamatan. Tuhan nggak suka itu adik-adik. Nah, habis itu yang kedua, tadi kan mengakui dan menyesali dosa nih. Menyesali dan mengakui dosa. Yang kedua adalah mengundang dan menerima Yesus. Coba Kak Miranda mau tanya, siapa yang setiap pagi nih bangun tidur, nggak langsung pegang HP, tapi sikap doa. Kamu ambil sikap doa, kita berdoa, terima kasih, ngucap syukur sama Tuhan. Siapa yang setiap pagi gitu? Ada? Wah, kebanyakan pasti kita bangun tidur, kita lihat HP dulu ya adik-adik ya. Aduh, ada updatean apa ya hari ini ya? Ada WA dari siapa ya? Seringnya gitu nggak? Oke, Kak sama adik-adik. Kak Miranda juga lagi membiasakan diri nih. Kalau habis bangun tidur, Kak Miranda berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah bangunin Miranda pagi hari biar nggak telat sekolahnya. Nah, belajar untuk pagi-pagi kita berdoa dulu, mengucap syukur ke Tuhan. Habis itu kita mandikan, siap-siap berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah kita berdoa ke Tuhan. Tuhan, sebentar lagi aku mau ke sekolah. Biar Engkau yang sertai, biar Engkau yang bimbing. Nah, kita harus undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita. Tuhan, kita harus undang Tuhan Yesus buat, ayo Tuhan, anterin aku ke sekolah Tuhan. Ayo Tuhan, masuk ke kelasku Tuhan. Nah, itu adik-adik. Kita undang Tuhan Yesus. Beda loh kalau misalnya kita pagi-pagi marah-marah. Aduh, males bangun, males sekolah. Gak mau. Nanti pasti seluruh harinya itu nih dari pagi sampai malam akan penuh dengan kekacauan ya, emosi. Nanti kalau ada temen yang ngejek kita langsung emosi. Apa kamu ngejek aku? Nah, beda kalau kita pagi-pagi nih bangun tidur, kita undang dulu Tuhan masuk dalam hidup kita. Kita, ayo Tuhan, aku mau sekolah loh Tuhan loh. Nanti Tuhan yang jagain ya, nanti Tuhan yang temenin ya. Itu akan beda adik-adik. Kalau kita undang Tuhan dari awal nih, pasti Tuhan Yesus akan jagain hati kita. Ketika ada teman kita yang misalnya ngejek kita, Tuhan Yesus jagain, sabar, nggak boleh emosi. Doakan aja. Nah, pasti akan berbeda cerita kalau kita mengundang Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kita udah bahas nih tadi juru selamatnya Tuhan Yesus yang keren banget, superhero yang sangat-sangat keren buat hidup kita ya adik-adik ya. Kalau misalnya kita udah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu adalah tiket ke surga. Apa? Tiketnya ke surga. Siapa yang mau tiket ke surga? Kalau kita di bioskop, sebelum kita masuk nih ke studionya, kita pasti disuruh nunjukin tiket kan adik-adik. Nah, kalau kita nggak punya tiket, kita nggak boleh masuk ke bioskopnya. Kita nggak bisa nonton film ya. Nah, tapi beda cerita kalau kita punya tiket. Sama adik-adik, di surga juga harus nunjukin tiket tuh. Kalau misalnya kita udah mengakui, menerima Yesus sebagai juru selamat, kita udah punya tiket buat masuk ke surga. Semuanya seneng kan pasti kan? Iya dong. Nah, dunia ini adik-adik sudah berubah, sudah banyak berubah ya. Zaman juga udah banyak berubah. Dulu mungkin nggak ada lampu. Dulu kalau mau jalan malam-malam nih, kalau malam-malam mingguan tuh pakai pelita adik-adik. Pakai lilin mungkin ya. Tapi sekarang udah ada lampu, udah ada senter. Nah, sama dulu belum ada HP. Terus mulai berkembang ada HP yang pencetan itu titik-titik. Habis itu berkembang lagi jadi HP Android tuh yang layarnya bisa disentuh. Terus sekarang juga ada ya HP yang bisa dilipat-lipat kayak laptop. Keren nggak adik-adik?
Keren dong. Nah, zaman sudah berubah adik-adik, banyak perubahan teknologi. Tapi Tuhan mau iman kita itu nggak berubah. Tuhan mau kita tetap menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Tuhan mau kita tetap menyambut kedatangannya Tuhan. Nah, kalau misalnya kita udah dapet yang namanya keselamatan, Kak Miranda cukup pesan satu hal, bahwa kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Meskipun zamannya udah berubah, meskipun teknologi udah berubah, meskipun presidennya udah berubah, udah ganti ya. Tapi mengerjakan keselamatan itu jadi tanggung jawabnya kita sebagai manusia, sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus yang udah dapat keselamatan. Nah, karena apa sih? Karena keselamatan itu kasih karunia dari Tuhan Yesus buat kita. Itu pemberian yang tidak ternilai, pemberian luar biasa yang udah Tuhan Yesus kasih buat kita. Kita kalau dikasih kado nih, kita pasti akan jaga nggak adik-adik? Misalnya kita dikasih pesawat-pesawatan sama temannya kita, pasti kita akan jaga, aduh jangan sampai lecet ini ya. Ini kan kado dari temanku. Nah sama adik-adik, kalau kita dikasih pemberian dari Tuhan, terutama ini keselamatan ini, kita harus jaga, nggak boleh kita berbuat dosa, nggak boleh kita merusak keselamatan yang udah Tuhan kasih. Karena keselamatan itu harganya nggak murah adik-adik. Keselamatan itu dibayar pakai darahnya Yesus. Itu tidak ternilai. Itu bukan karena usaha kita dapat keselamatan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang nih adik-adik, meskipun Kak aku masih TKA, Kak aku masih batita, Kak, nggak apa adik-adik. Kita dapat keselamatan, kita juga harus berdoa buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita, supaya mereka juga dapat yang namanya keselamatan, supaya mereka juga mengikuti Yesus, mengikuti Tuhan Yesus. Karena apa sih? Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus nggak perlu kok ada doa yang panjang lebar yang sampai sejam 2 jam gitu, nggak perlu. Tuhan Yesus cukup mendengarkan suara hati kalian. Tuhan Yesus cukup melihat, oh anakku ini, anak Joel Kis nih mau berdoa ya buat teman-temannya supaya teman-temannya dapat keselamatan. Nah, kalau misalnya teman-teman kita dapat keselamatan, bisa bareng-bareng bersama kita di surga ya. Bisa ketemu lagi nanti sama Kak Miranda. Oke ya, berarti kita harus mulai belajar apa tadi? Mengendalikan diri. Terus kita kalau udah dapat keselamatan, nggak cuma berhenti sampai di situ aja. Tapi kita juga harus berdoa buat teman-teman kita, buat saudara-saudara kita, buat mama, papa, adik kakak, dan semuanya kita berdoa supaya mereka juga dapat yang namanya keselamatan. Oke yuk, sekarang tutup Alkitab kalian, kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan, terima kasih buat pembelajaran-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih dan biarkan semuanya Tuhan, biarkan firman-Mu Tuhan termeterai dalam hidup kami Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan tetap hidup dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan ajari kami Tuhan, sertai kami Tuhan dalam segala aktivitas kami Tuhan. Biar Engkau yang tetap proteksi, biar Engkau yang tetap bimbing seluruh kegiatan yang ada Tuhan. Tuhan biar Engkau yang berikan buah roh pengendalian diri Tuhan, supaya kami bisa Tuhan mengendalikan hati kami Tuhan. Kami bisa Tuhan tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami bisa mengerjakan keselamatan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biar Engkau yang bekerja Tuhan. Biar Engkau yang tetap beracara dalam ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Semuanya sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kali ini ada di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah adik-adik, persen jaga ajak kalian semua untuk berdoa bagi bangsa. Tuhan, kami tahan semua bencana, baik dari udara, daratan, dan lautan. Kami juga tahan Tuhan semua kerusuhan, semua yang bukan dari Tuhan, semua yang negatif, semua perpecahan, semua yang bukan itu berasal dari Tuhan, disingkirkan dari Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah online pada hari ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan dengarkan firman. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan ya. Goodbye. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita udah lompat-lompat dan senang-senang. Habis itu kita udah mendengarkan firman Tuhan tentang keselamatan. Nah habis ini yuk
Sebelum kita selesai nih ibadah online-nya, kita mau berdoa sama-sama. Buat seminggu ke depan ya, kita mau datang ke Tuhan, kita mau undang Tuhan Yesus. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan, buat ibadah online ini Tuhan, kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ada Tuhan termeterai dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang buat hati kami Tuhan, Kau yang buat firman-Mu Tuhan terus hidup dalam hati kami Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang sertai seminggu ke depan Tuhan, Kau yang berkati sekolah kami, yang berkati keluarga kami, ekonomi mama papa Tuhan, Kau yang berkati semuanya Tuhan, Kau yang pegang kendali Tuhan. Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan, biar keselamatan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, bisa kami kerjakan Tuhan, bisa kami sharingkan ke teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu terus hidup dalam hati kami Tuhan. Biar kasih dari Allah Bapa Tuhan, anugerah yang besar dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan tinggal dalam hidup kami, mulai hari ini Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan, sampai kedatangan-Mu yang kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you. Shalom teman-teman. Oke, kembali lagi di segmen Livan. Hari ini ngapain ya kak? Nah, Kak, hari ini kita mau main games lagi, Kak. Kita mau main games lagi bareng teman-teman Bivan. Kira-kira hari ini kita mau main apa ya? Nah, hari ini, Kak, kita mau main balap karung. Hari ini kita mau main games balap karung. Siapa yang udah tahu games balap karung? Sudah tahu semua? Aku, Kak. Ada yang nggak tahu? Aku, Kak. Oke. Jadi nggak perlu dijelasin ya? Perlu dijelasin ya kak? Mungkin awal dan akhirnya. Coba jelasin dulu kak. Oke, Kak. Jadi cara main game ini, Kak, kita harus masuk ke dalam karung Masuk ke dalam karung. dan Coba berlomba. lihat karungnya kak. Nah, itu karungnya tuh. Coba kita lihat karungnya. Ini dia guys, karungnya. Jadi nanti mereka harus masuk ke dalam karung ini ya kak. Dan terus berlomba Berlomba. ke sana, terus balik lagi ke sana ya, Kak. Oke. Lombanya berapa orang kak? Jadi sekali 3 orang. 3 orang langsung. Oke. Udah paham? Balap karung, jadi kalian harus bolak-balik. Nanti yang paling kalah, yang paling terakhir akan dicoret bedak oleh teman-temannya ya. Oke? Oke. Siap? Oke. Langsung aja ya kak, kita Oke, ke Kak. gamesnya. Oke guys, ini teman-teman kita udah pakai karung semua. Udah siap main balap karung nih. Oke, Oke, Kak. langsung aja ya kak, kita main ya dalam hitungan 3, 2, 1. Semangat! Wush, siapa dulu ya yang menang? Wow, Wes. kan? Winner. Winner. Yang terakhir terjatuh ya guys, Enzo. Wush. Tadi hukumannya apa kak? Yang paling terakhir kita kasih hukuman bedak. Oke, mana bedaknya? Kita ambil dulu. Teman-temannya yang menang boleh ngasih bedak. Loh. Oke, kasih bedak guys. Di sini aja sih. Di pipi aja guys. Oke. Di sini. Winner ya? Winner juga? Iya, winner juga. Enggak, winner yang ngasih ini kan? Oke. Oke. Kita langsung lanjut ke teman-teman kita yang selanjutnya. Oke. Teman-teman selanjutnya udah pakai karung semua nih teman-teman. Yuk langsung aja ya kita mulai. Oke, Kak. 3, 2, 1, let's go! Wush. Kita lihat Nah, ini menang. siapa nih yang menang nih. Oke, dari pemenangnya. Ya, Jessica jadi yang terakhir.
bedak. Silakan kita ambil bedak, Kak. Oke Kak. Oke. Untuk Darren bisa nih kasih bedak ke Jessica. Ya. Terus di mana itu? Wush, tidak guys. Oke. Oke Kak, tadi kita udah seru-seru ya di balap karung ya Kak. Iya, tadi kita udah seru-seruan bareng teman-teman Bifan main balap karung. Wah, Sampai ada yang jatuh loh Kak. iya, sampai ada yang jatuh-jatuh, Kak. Sampai ada yang pipinya nih kena bedak-bedak nih, Kak. Wah, tadi seru banget nih adik-adik. Tapi kita harus berakhir nih. Wah, sedih banget ya, Kak. Tapi nggak apa ya Kak, nanti di episode selanjutnya Kak, nanti kita berseru-seru main game lagi Kak. Oke, kalau gitu see you adik-adik semuanya. Bye. Shalom adik-adik semuanya. Tadi gimana? Kalian udah lihat gamesnya seru gak? Seru ya? Tadi kita udah lihat teman-teman kita main games balap karung. Ternyata adik-adik ada firman Tuhan loh dari games balap karung tadi. Kira-kira apa ya firman Tuhannya? Hari ini firman Tuhannya berjudul iri hati. Kak, kenapa sih firman Tuhannya berjudul iri hati? Mungkin adik-adik saat tadi ya teman-teman kalian, teman-teman Bifan main, saat mereka dibalap, mereka merasa, loh kok dia udah di depan ya, kok aku masih kalah ya? Aduh, aku harus ngebut nih, aku harus menyaingi dia nih, aku nggak boleh tersaingi. Mungkin sama adik-adik kayak di hidup kita merasa tersaingi, mungkin kalian lihat mainan teman kalian lebih bagus, kalian lihat baju teman kalian lebih bagus, sepatu teman kalian lebih bagus, kalian merasa iri hati, aku pengen menyaingin dia, aku nggak mau kalah daripada dia. Mungkin adik-adik muncul rasa seperti itu. Nah, hari ini kakak mau ajak untuk yuk jangan iri hati dengan orang lain adik-adik, tapi bangga dengan apa yang kita miliki. Saat adik-adik iri, saat adik-adik mungkin pengen yang orang lain punya, hati adik-adik mungkin rasanya dendam terus, marah, nggak tenang. Tapi kalau kita mau bersyukur dengan segala hal yang kita punya, hati kalian mungkin terasa lebih damai, lebih senang karena kalian bersyukur dengan segala apapun yang kalian punya. Kakak hari ini mau ajak yuk kita bersyukur dengan apapun yang kita pakai, yang kita punya. Kita bersyukur dengan keluarga kita dan juga kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia telah membantu kita selama kita hidup. Dia sudah menyelamatkan kita, Dia sudah mati di kayu salib buat kita. Yuk adik-adik, kakak ajak buat kalian jangan iri hati lagi ya sama teman kalian, tapi kalian harus bersyukur dengan apapun yang kalian miliki. Bye-bye adik-adik, see you minggu depan. God bless you.